Shalom semuanya. Sungguh bahagia kita bisa tinggal dalam hadirat Allah. Berapa banyak di antara saudara yang sungguh merasakan kehadiran Allah terimpartasi dalam hidup saudara. Dahsyat. Bulan ini kita mau bercerita atau mendalami tentang bagaimana kemuliaan Allah yang luar biasa itu. Dan kita mau berikan kemuliaan yang tertinggi bagi hidupnya. Haleluya. Bukan karena Allah kurang kemuliaannya kalau tanpa kita. Tanpa kita sebenarnya dia sudah mulia dan kekal sampai kekal. Dari awal sampai akhir. Dari sebelum dunia ada, kemuliaannya telah cemerlang, tidak bisa pudar, kekal selama-lamanya. Tapi betapa untungnya dia memanggil kita, memilih kita untuk masuk di dalam suatu tempat yang kudusnya dan memberikan kemuliaan hormat bagi dia. Artinya apa? Supaya kemuliaannya itu tercurah karena kita ada dan siap menampungnya. Amin. Berapa banyak di antara saudara menikmati kemuliaan Allah di antara pujian hari ini. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Itu sebabnya jangan bosan-bosan tinggal dalam hadirat Allah, memuji dan menyembah Tuhan, apalagi mendengarkan firman Allah. Hari ini kita akan belajar tentang cara memuliakan Tuhan. Mungkin sebagian besar di antara saudara sudah tahu, tetapi biarlah kita diingatkan kembali. Dan kembali kita mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana kita telah melakukan cara-cara yang sangat efektif supaya kita menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Yesus ketika datang ke dunia, dia tetap menjadi seorang manusia seperti kita. Dan dia terus bergantung kepada Bapaknya. Dia memuliakan Tuhan. Itu sebabnya saya tempatkan cara memuliakan Tuhan. Kita lihat Yesus selalu doa pagi. Dia doa pagi. Karena apa? Tanpa doa, di setiap pagi memulai hari-hari hidup ini bisa klenger. Coba bilang klenger. Jadi bisa jenuh, bisa bosan, bisa capek, depresi, bahkan ada banyak orang minta mati karena tekanan terlalu besar. Tapi kalau kita berdoa, muliakan Tuhan, itu artinya bagaikan botol ini dibuka tutupnya, kita cuma memberikan kemuliaan pada Tuhan. Doa itu berarti kan bersyukur, memuji Tuhan. Begitu buka tutupnya, kemuliaan Allah masuk. Kita ini manusia di mana tutupnya sih? Di mulut, oh? Benar nggak? Masa di telinga? Begitu saudara disuruh bersyukur, berarti mulut saudara terbuka. Kuasa kemuliaan Allah turun bagi hidup saudara. Bayangkan kalau bukanya sudah jam 12 siang, berapa jam kesempatan Allah mau mencurahkan berkatnya, kita belum buka-buka. Jam berapa Tuhan itu? Bangun pagi-pagi, masih gelap loh. Jadi balapan dengan matahari. Aku mau bangunkan matahari. Jadi kita yang harus bangun lebih dulu. Dalam bahasa Inggris dikatakan pagi-pagi benar ketika masih gelap. Yesus, dia anak Allah, masih melaksanakan bagiannya. Dia merasa tanpa Bapaknya dia tidak bisa buat apa-apa. Jadi tinggal saudara. Kalau saudara mau muliakan Tuhan, bukan karena Tuhan kurang mulia tanpa kita, tapi karena kita butuh kemuliaan Allah diisi dalam hidup kita. Jadi doa pagi adalah kunci pertama. Cara untuk muliakan Tuhan. Mau doa pagi? Saudara yang masih belum bisa mimpin sendiri, belum banyak lagu yang saudara tahu, saya kan sudah upload tiap hari. Saudara bisa pakai itu, semoga mendukung hidup saudara. Dan saudara juga menjadi orang yang sudah terlibat berdoa bagi orang lain, pemerintah, bahkan siapapun yang sedang sakit. Tanpa doa-doa kita, mereka bagaimana caranya tertopang dan begitu banyak yang sudah sembuh. Ada lagi satu yang minta doa, khususnya sedang sakit. Sakitnya tak main-main, cancer, tapi saya percaya Tuhan bisa tolong. Dia di Jakarta. Tapi dimanapun saudara berdoa, saudara ikut ambil. Amin. Kita mau lihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi bagi siapapun yang kita doakan. Dan jangan lupa share kepada yang lain. Ketika saya ikut kemarin doa untuk pemberkatan rumah saudara Joni, begitu banyak orang-orang yang baru saya kenal, saya share, dia langsung cemerlang hidupnya. Dia, wah, dapat resep, bukan resep makanan, resep untuk muliakan Tuhan. Karena dengan link itu dia bisa muliakan Tuhan, terbantu, bukan? Nah sekarang kita coba lihat, masih mau
memiliki hati yang berdoa pagi, jangan kalah sama Daud. Daud sibuk loh, dia kan seorang raja. Dia atur sedemikian rupa waktunya, sehingga dia tidak melupakan untuk tetap berdoa di pagi hari. Karena kunci kemenangan kita adalah doa pagi. Nomor 2, tetap melangkah dengan iman. Saudara bisa tahu kalau saudara melangkah dengan iman sekalipun pintu tertutup. Sekarang kan pintu yang modern sudah punya sensor. Langkah aja nanti terbuka sendiri. Amin. Pintu-pintu yang sedang saudara gumuli, mungkin pekerjaan, usaha, cari pasangan, atau kepingin anak, kepingin mantu, kepingin masa depan yang lebih meningkat lagi, melangkah dengan iman. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa maksudnya melangkah dengan iman? Saudara tahu kan kalau Yesus itu pernah dikubur. Waktu dia mati dan murid-muridnya sedih nggak? Sedih. Kalau saudara ada pada saat itu pasti saudara ikut sedih. Kesedihannya itu ingin lihat bagaimana Yesus ya setelah hari ketiga, bagaimana ya. Dia pikir batunya begitu besar. Dia melangkah aja dengan iman. Dia tidak tahu siapa yang akan pindahkan batu itu. Ternyata ketika dia datang pagi-pagi, tidak tunggu siang-siang, pagi-pagi dia datang, dia melihat, batunya udah terguling. Puji Tuhan. Jadi caranya Tuhan untuk menolong kita, dia tidak tolong kita saat kita terbaring tidur berpangku tangan, tidur melulu. Apalagi musim dingin paling enak di bawah blanket, pakai heater. Tidak tahu siang atau sudah malam. Ada orang sudah siang baru bangun, ada orang sudah malam baru berdiri dari tempat tidur. Kemarin kita besukin anaknya kayak gitu, tapi kita optimis. Mulai bangun mezbah dalam keluarga itu dan pasti ada perubahan. Kalau saudara punya persoalan yang sama atau berbeda atau lebih sulit, jangan takut. Tuhan mampu menyelesaikan semua pintu-pintu yang tertutup. Karena persoalan kita kalau terselesaikan, Tuhan juga senang. Itu sebabnya kita harus muliakan Tuhan. Buka saluran saudara, buka syukur saudara, mulut saudara untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Saya senang sekali kalau saudara bisa ada di tempat ini karena saudara melangkah dengan iman. Ingat, Musa berkuasa untuk membelah laut Kolsom sehingga orang Israel bisa jalan di tempat yang lautnya sudah kering. Tapi Yosua lebih dahsyat lagi. Kenapa? Walaupun Yeriko lebih kecil daripada laut Kolsom, tetapi dia mampu melangkah ketika sungai Yordan belum kering. Dan dia bawa orang-orang di belakangnya. Kalau misalnya tetap banjir mau berenang, tabutnya mau tenggelam, mau rugi, siapa yang bisa ganti tabut itu lagi? Tetapi Tuhan mendorong Yosua berbeda. Dia mendorong ketika saat itu sungai Yordan masih dibanjiri dengan air. Supaya saudara bisa lebih jelas, kita baca Yosua pasal 3 ayat 15-16. Yosua pasal 3 ayat 15-16. Dengan demikian saudara bisa mengerti bahwa apabila orang melangkah dengan iman, air di sungai itu pun bisa jadi kering, sehingga orang bisa lewat. Tapi waktu dia melangkah, dia tidak melangkah pakai kekuatan sendiri, dia bawa tabut Allah. Tabut Allah berarti hadirat Allah, sehingga apapun yang menghalangi dia, semua dapat terselesaikan. Saya bacakan Yosua 3 ayat 15-16. Demikian bunyinya. Sudah dapat? Demikian bunyinya. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air turun dari hulu meloncat menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ini kisah nyata. Bukan bualan, bukan juga sandiwara, tetapi kedahsyatan Allah apabila orang melangkah bukan karena kekuatan sendiri tapi dengan iman. Ketika saya melangkah untuk masuk di dalam ladang Tuhan, begitu juga. Saya tidak tahu mau makan apa, saya tidak tahu siapa yang mau kawin dengan siapa, siapa yang mau kawin dengan saya, maksud saya. Saya tidak tahu bagaimana masa depan saya, bagaimana punya rumah, bagaimana mendidik anak. Saya tidak tahu, tapi saya melangkah dengan iman.
Ternyata semua beres. Padahal waktu itu saya masih umur ya 20-an gitu. Tetapi apa yang tidak dipikir, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, disediakan Allah bagi orang yang masih Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan seperti ayat yang sudah kita ingat-ingat dalam Alkitab kan. Jadi melangkah dengan iman artinya apa? Minta, rema apa? Justru itu kalau saudara bersekutu dengan Tuhan pagi-pagi, nanti Tuhan bicara, remanya akan masuk dalam hidup saudara dan saudara punya kekuatan untuk melangkah. Amin. Mungkin kesulitan menghadapi hal-hal yang apapun bentuknya, percayalah Tuhan mampu memberikan hikmat, ide-ide yang cemerlang. Nomor 3, kita sudah tahu semuanya sebelum saya bahas nomor 3 bahwa kalau saudara punya iman yang kecil berarti saudara bisa membawa. Kalau saudara punya iman yang kecil itu bisa membawa saudara ke surga. Tetapi kalau saudara punya iman yang lebih besar, saudara bisa bawa kuasa surga, keadaan surga, suasana surga masuk dalam hidup saudara dan lingkungan saudara. Jadi itu saatnya butuh iman yang lebih tajam lagi untuk terus kita pakai melangkah di dalam segala persoalan kita. Yang ketiga kita lihat menyadari kekuasaan Yesus. Saudara tahu nggak bahwa kita sembah ini bukan Yesus yang mati, Yesus yang hidup. Tapi kadang-kadang persoalan terlalu besar sehingga melihat Yesus itu lebih kecil dari persoalannya. Yesus itu seolah-olah sudah tidak berdaya, sudah tidak dianggap lagi, sudah nggak diajak ngomong, dianggap tidur di buritan. Sementara murid-muridnya tergoncang perahunya dengan air, tetapi mereka lupa membangunkan Yesus. Jadi kalau saudara sadar bahwa Yesus itu adalah Yesus yang hidup, Yesus itu adalah kekuasaannya tidak ada tandingannya, saudara harus libatkan Tuhan Yesus dalam segala perkara. Pernah seorang revolusi, Martin Luther, mungkin saudara tahu, dia karena menggebu-gebu mau menerobosi arus supaya orang-orang tidak ditenggelamkan dengan masa kelam yang membuat orang-orang terpesona dengan alam yang zona nyaman. Akibatnya dia menerobosi supaya ada pertobatan di antara kalangan itu, dan sekarang dia menantang. Tapi saat-saat itu, sementara dia terobosi, orang-orang yang diterobosi untuk bertobat marah dan dia tertekan sekali, dan dia seperti mau depresi habis. Istrinya mau tolongin dia juga tidak bisa. Karena apa? Sudah seperti toko yang besar tapi terjepit, dilema banget. Lalu istrinya itu berdoa, terus berdoa. Apa caranya nolong suami yang sedang kejepit seperti ini? Kalau saudara jadi istri Martin Luther saat itu, apa yang saudara harus lakukan untuk istrinya itu kuat dan mau berdoa? Setelah dia berdoa, dia tiba-tiba dikasih hikmat sama Tuhan. Dia keluar rumah, dia pakai pakaian hitam, topi hitam, sepatu hitam, semua hitam. Suaminya tanya, kenapa kamu pergi? Oh, ada yang mati, saya mau pergi kuburkan dulu. Siapa yang mati? Allah itu mati. Hah? Kenapa kau bilang Allah mati? Allah itu hidup. Nggak boleh bilang Allah mati. Loh, kalau Allah hidup, kenapa kamu kayak gini? Selalu tidak memperlihatkan bahwa Allahmu hidup. Kamu ngikuti arus depresimu, ikuti arus tekananmu. Ayo lawan. Oh iya ya, dari dulu kamu sudah ngomong, aku kok enggak ngeh. Setelah dikasih drama seperti itu, langsung dia berdiri dan dia katakan, oh, saya tidak mau tenggelam lagi dengan persoalan saya, karena Allahku hidup. Allah lebih besar dari semua persoalanku. Sampai sekarang kita bisa mengalami pertobatan yang diterobosi oleh Martin Luther. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita percaya, mungkin saja kepercayaan yang kita ingin bagikan, karena ini bukan untuk kalangan sendiri. Kita mungkin bagikan, tapi banyak yang menentang, banyak yang menghalangi. Tetap maju terus, karena yang kita sebarkan adalah Allah yang hidup. Injil kebesaran Allah itu yang telah melepaskan kita dari segala dosa hukuman kita. Yang keempat, kita perlu ceritakan pengalaman kita di dalam Yesus Kristus. Saya boleh panggil siapa ya? Kurnia. Kurnia ini minggu lalu baru pertama kali datang ke gereja, dan dia sudah mengalami kelepasan total baru sekali datang di ibadah. Kurnia, apa rasanya ketika kamu mengalami Tuhan? Bahagia.
Bahagia begitu aja, bisa sampai nangis-nangis. Karena dia merasa lega yang tidak bisa diceritakan. Benar ya? Saudara pernah nangis sukacita? Kayak gitu loh. Kenapa? Orang tua sudah mengusir, benar ya? Dia dari orang yang non-Kristen, dia sudah ditekan 15 tahunan lebih. Aduh, sudah habis-habis. 30 tahun. Sudah habis-habisan deh. Tapi dia ketemu Yesus. Bagaimana ketika kamu terima Yesus? Yesus datang. Yesus datang. Terus saya tidur, saya bangun jam 1 malam. Yesus datang di kamar saya. Sekarang Yesusmu di mana? Di hatinya. Berikan kembali lagi Tuhan. Saya tidak ceritakan semua liku-likunya karena itu sangat private. Tapi yang penting Yesus sudah melepaskan dia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Kuasa Allah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya mampu mengubahkan kurnia dan juga mampu mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Mampu mengubahkan saudara kalau saudara masih mengalami keterikatan. Yang paling penting saudara sadari bahwa kita harus menceritakan pengalaman kita yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena itu pengalaman yang tidak bisa diganti. Itu pengalaman yang sangat berharga. Kalau saudara ceritakan kepada yang lain, bagaimana saatnya saudara bisa terima Yesus, karena semua manusia tanpa Yesus sudah berdosa dan harusnya dihukum. Itu kata Injil. Jadi kalau kita mau ngikut Yesus, ngikut Injil, kita harus serahkan hidup kita kepada Yesus. Dan kalau orang mau mencari usaha sendiri dengan agamanya, dengan amalnya, maka dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi syukur kepada Tuhan, Yesus sudah dikirim ke dunia untuk menjadi juru selamat kita. Kita hanya undang dia tinggal dalam hati kita. Lalu dia bisa beroperasional, mengerjakan sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dahsyat itu. Lalu kita bisa menikmati kelegaan yang sangat besar. Luar biasa. Minggu lalu saya kembali mengulangi bagaimana kurnia terima Yesus secara resmi. Dan saya katakan seperti yang tadi, tutup botolmu dibuka, ucapkan, ini saya Tuhan, ampuni saya. Saya orang berdosa dan saya sudah percaya Yesus mana tinggal di hatiku, dan ampuni saya, bersihkan saya. Langsung plong. Sekarang baca Alkitabnya saudara, satu raja-raja langsung dikipas, habis semuanya. Bagaimana dengan saudara? Jangan sampai kehabisan power, kehabisan tenaga, kehabisan energi untuk maju terus memperbaiki iman saudara. Kalau saudara punya iman, maka saudara punya segala-galanya. Dan saudara bisa bagikan kepada orang banyak. Jangan ada orang berkata seperti ini, gua kan masih baru 2 tahun, baru 10 tahun. Ada orang belum 3 bulan. Saudara, Hudson Taylor katakan, kalau lilin itu dinyalakan, dia langsung nyala nggak? Langsung berfungsi nggak? Nggak usah tunggu mau habis baru berfungsi. Kehidupan saudara lebih dari lilin. Carilah pelita yang menyala untuk orang lain, berfungsi. Kalau saudara katakan bagaimana dong caranya? Ya ceritakan before and after saudara terima Yesus. Kalau belum terima Yesus, datang ke saya, nanti saya juga sahkan untuk terima Yesus. Dibaptis seperti yang Tuhan katakan dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sehingga mereka juga menjadi murid Yesus, sehingga dunia ini tidak lagi dipergiling kegelapan. Kenapa mereka stres? Kenapa mereka kepingin bunuh diri? Kenapa mereka sakit-sakitan? Karena dia tidak punya Yesus. Kita harus perkenalkan mereka kepada Yesus. Haleluya. Luar biasa ya cara Tuhan. Saya teringat kalau kita itu ikut terlibat di dalam penuaian besar, dalam segala rencana Tuhan, maka saudara akan mendapatkan dampak, impact daripada kuasa kemuliaan Tuhan. Sama dengan begitu banyak di antara saudara yang terlibat dalam pembangunan gedung gereja ini,
renovasinya, pemugarannya, keindahannya, lalu bagaimana dimaksimalkan. Semua itu kalau saudara kerjakan bukan karena kita kelebihan uang, tetapi karena kita punya iman dan kita melangkah dengan pasti. Saudara bayangkan dulu ketika kita berputar-putar 20 tahun lebih tidak punya gedung gereja, pindah. Tidak tunggu uang banyak, lalu kita mau beli gereja. Padahal itu butuh uang toh. Tetapi kita punya Tuhan. Lalu kita katakan, Tuhan, apapun yang ada di tangan kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan berikan kemuliaan Tuhan. Kita tidak cari gedung gereja ketika uang sudah ada, tetapi ketika iman kita ada, lalu kita cari dapat. Padahal logikanya tidak mungkin. Saya ingat sekali ada 3 penghalang untuk mendapatkan gedung ini. Karena gedung ini adalah gedung yang sekian kalinya kita survei, dan ini yang paling tercepat karena memang sudah saatnya Tuhan memberikan. Saudara mau tahu, kita sudah survei yang di Eastwick Park. Saya tidak usah cerita semua yang lainnya. Semua sudah pada datang. Siapa yang ikut datang waktu itu? Bangga, wah rumah kita, gereja kita mungkin nanti di Eastwick Park. Asik juga ya. Padahal kecil. Kita tidak nyangka bisa beli yang besar kayak gini. Yang kecil pun ditolak, sedih. Terus kita pindah lagi ke tempat yang lain. Ini yang mau dibeli loh ya. Sampai yang mau kebakaran pun, bekas kebakaran kita mau beli loh. Dekat-dekat Kenwick sini. Akhirnya gimana caranya ya? Biarlah supaya murah-murah sedikit, tidak terlalu banyak utang. Itu iman kita, tapi Tuhan bilang imanku tidak seperti itu untuk biasa dikasih yang besar-besar. Kita coba lagi cari yang di Willetton. Willetton itu cuma 100 bawahnya, 50 atasnya, jadi ada balkon. Kecil ya. Sebenarnya semua sudah ada, kursinya sudah ada, izinnya tidak keluar karena parkiran untuk share parkir kepada semua tetangga-tetangga ruko itu ada salah satunya yang tidak setuju. Jadi kita sudah capek, semua tanda tangan, yang satu nggak setuju, gagal ya. Bahkan semua pejabat pemerintah daerah yang ngurus itu dia bilang, kalau untuk Tuhan, untuk orang-orang yang susah terus jadi diperbaikin, aku tidak mau tahu. Beberapa tahun kemudian orang itu semua tergeser, tidak kerja di situ lagi. Beraninya ya. Tetapi Tuhan tetap dimuliakan walaupun banyak orang refuse semua program Tuhan. Akhirnya terjadi. Gereja ini sebenarnya kita kan punya yang di sini aja. Sebenarnya tidak dapat izin karena parkirnya tidak banyak. Itu sebabnya kita berdoa lagi, Tuhan siapa yang bisa menanggung parkiran di depan itu. Tapi dia harus beli dulu gedung ini yang di depan. Seperti separuh harganya. Jadi bagaimana, siapa yang bisa Tuhan? Tuhan sediakan. Lalu terjadi lagi GST-nya 50.000 saudara. Kita punya uang dari mana? Memang GST tidak usah bayar kalau gereja, tapi kan harus masuk dulu baru keluar. Masa saya minta tolong 10.000 nanti tak balikin? Tidak mungkin, saya kan tidak lakukan itu. Kita cuma nangis sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kita bilang sama Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong, kita tidak apa-apa, tidak beli. Kita kan bisa sewa, ngapain beli? Iya kan? Lebih enak nyewa atau lebih enak beli? Kalau beli masih utang kan, uang sewanya dibayarin ke cicilannya. Jadi kita tidak kayak orang tinggal di mertua, tiap kali diusir. Tiap hari dimarahin. Cuma bisa dimarahin bank kalau tidak bayar. Tetapi yang paling asik ini ya, 3 tanda yang kami kasih tahu kepada agennya. Saya bilang ini subject to. Kalau ini bisa, GST-nya masuk, berarti kita beli. Dan yang syarat keduanya, Willetton yang kita sudah beli, yang sebenarnya sudah mau dipakai, harus terjual dulu. Kalau tidak terjual, pakai uang apa DP-nya? Di sana juga masih kredit, tapi kan lumayan bisa dapat DP untuk tempat ini. Untuk jual saat itu low market, ada berapa banyak yang siap untuk dijual bersamaan dengan harinya, dan mereka sudah lebih dahulu antri. Mestinya yang laku duluan mereka ya. Di sana lebih bagus interiornya, harganya lebih murah. Saya bilang, Tuhan mau pasang harga berapa ya? Kalau kita bilang 350 kira-kira laku nggak? Karena yang di sana itu 350 jauh lebih mewah, jauh lebih bagus, jauh lebih strategis, agak besar juga. Tapi dengan iman kita melanggar, pasang 350. Laku saudara. Bagaimana kok bisa pada waktu kita mau bayar ini, itu sana laku.
Siapa yang bisa datangkan pembeli? Yang begitu gampang, saatnya, waktunya jatuh tempo. Jadi kalau itu tidak laku, berarti kita tidak beli yang di sini, berarti Tuhan punya waktu ya. Yang kedua, tadi kan GST-nya siapa yang bisa bayar 50.000? Yang ketiga, izinnya. Izin itu susah banget. Sampai yang semula di Willetton aja kita tidak dapat izin kan, orangnya digeser semua karena dia tidak mau tahu urusan Tuhan. Itu Tuhan, bukan saya. Tapi karena dia mau begitu, sekarang tergeser semua, tidak ada satu pun di antara mereka yang tinggal kerja di sini. Dan sekarang izinnya di sini kira-kira bisa nggak? Jangan sampai kayak di sana lagi. Tapi ternyata bisa. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Ini berarti Tuhan punya rencana bagi kota ini. Itu saja kita sebut namanya Birth Indonesian Church. Saudara yang terlibat berarti saudara dipanggil Tuhan untuk masuk dalam kemuliaannya. Bukan karena Tuhan kemuliaannya kurang, supaya saudara bisa diberkati lebih banyak lagi. Bukan saja jasmani tapi rohani. Karena di surga, apapun yang kita investasikan sekarang itu terhitung nanti di surga. Investasikan waktu, pikiran, hati, kehendak saudara, bahkan keuangan saudara, maka semuanya akan saudara tuai di surga. Saya kadang-kadang bicara sama orang-orang yang begitu banyak uangnya. Saya bilang, kamu sudah kumpulkan rumah di sini, di sana, di situ, di Singapura juga sudah banyak uangnya, banyak rumahnya. Sudah punya rumah nggak di surga? Jangan sampai rumahnya gubuk di surga. Haleluya. Ini waktunya kita menanam hidup kita masuk di dalam kemuliaan Allah. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara mimpikan, kerjakan dengan iman. Bukan karena kita punya segala-galanya, tapi kita ingin muliakan Tuhan. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Kuberi kemuliaan dan hormat, itu ada bahasa Inggrisnya juga ya. Kita tahu kalau kita panggil orang ke gereja, jangan karena bilang khotbahnya bagus. Menurut survei, bukan karena khotbah bagus orang datang ke gereja. Cuma 4 atau 5% aja yang mau datang karena khotbahnya bagus. Tapi survei berkata 75-85% datang ke gereja karena ada orang yang cerita, saya sudah diubahkan. Kalau saudara mau mulai bercerita, saudara berarti melibatkan hidup saudara dan pasti akan datang. Ketika saya doa pagi tadi di taman, saya menyanyi, dia tidak tahu bahasa Indonesia, tapi tiba-tiba dia mendekat dan setelah itu dia katakan, sangat bagus lagunya. Saya bilang, ayolah ke gereja. Sangat indah itu saja. Saya siapkan kartu nama. Kalau saudara punya kartu nama atau telepon, bahagi kepada mereka dan katakan, ayo ngopi sama-sama supaya ceritakan. Sekarang lewat telepon, video call juga bisa. Ceritakan pengalaman saudara, karena mereka akan datang bukan karena bilang gerejaku besar, bukan karena pendetaku bagus, tapi karena saudara sudah diubahkan dan mereka juga mau diubahkan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, penyanyi memuji, sama-sama kita nyanyikan. Ku beri kemuliaan dan hormat Yesus. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
Hari ini kita diajar bagaimana memuliakan Tuhan. Adakah kita punya hati untuk memuliakan Dia dengan menceritakan segala kebaikan Tuhan kepada orang lain? Kadang kita hanya sibuk untuk hidup kita sendiri. Kita nggak pernah mikir bagaimana untuk menolong orang lain yang sedang dalam tekanan. Sometimes we have to be busy with our life. We don't have any time to share our love with other people. But today, the Word of God just encourages us how to share our love with other people who are in need, who are under pressure. Jesus will gonna use us to be a blessing, help them to experience how God is able to set their life free. Dia sanggup untuk menolong orang lain melalui kita. Thank you, Lord. Kami muliakan Kau, Tuhan. Great is our God, sing with me, how great is our God. And all the sea, how great is our God. Mari nyanyikan suaramu sama-sama. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all the sea, how great is our God. Sekali lagi mari katakan how great. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all the sea, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all the sea, how great is our God. Bapa, kami siap memuliakan Kau dalam hidup ini. Keluar dari tempat ini selesai ibadah, kami mau memberkati orang lain. Kami memuliakan Tuhan, kami buka hari hidup kami dengan doa pagi, memuji Kau, menyembah Kau. Dan kami tidak lagi Tuhan mengandalkan kekuatan kami, karena ketika kami andalkan kekuatan kami tidak mungkin bisa memuliakan Tuhan. Kau mengajar kami hari ini Tuhan, bahwa kami butuh iman. Dengan iman kami akan mampu memindahkan gunung, sehingga lewat gunung yang dipindahkan, orang bisa melihat betapa dahsyatnya Allah kami yang kami sembah dan kami layani itu. Bapa, ajar kami hari ini untuk senantiasa menyadari bahwa Engkau itu dahsyat. Ketika hidup kami mencerminkan sebagai orang yang percaya bahwa punya Allah yang dahsyat, kehidupan kami pasti bisa memuliakan Engkau. Ajar kami itu cerita Tuhan kebaikan-Mu kepada orang lain. Terima kasih buat firman-Mu. Simpankan dalam hati kami, berkati hamba bisa menyampaikan, kami yang mendengar. Tumbuhkan benih iman ini, tumbuhkan benih firman dalam hidup kami, dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kita berdoa. Orang percaya sama-sama bilang amin. Ya. Pengumuman singkat untuk minggu ini, kita ada konser setiap hari Rabu jam 10 di taman. Jadi bisa saudara yang mau bergabung bisa hubungi kepada kita. Lalu juga setiap hari Selasa, Jumat pagi itu ada doa pagi di atas di gedung pagi di atas.
atas. Jadi bagi saudara juga yang mau bergabung, Selasa dan Jumat pagi jam 10 itu ada doa syawari di atas gitu ya, bisa bergabung bersama. Lalu Bapak sudah ada brosur poster untuk Mas Grey. Mungkin di buletin saudara di belakang itu ada kayak poster, itu saudara bisa lihat di sana. Itu ada kita bulan depan ada acara Mas Grey, jadi panitia sedang mempersiapkan harga tiket dan tiket yang bisa saudara beli. Jadi itu kita ada buffetnya, jadi saudara bisa makan. Nanti keterangan lebih lanjut mungkin Ibu Maureen sekarang lagi ngajar di sebelah, jadi tidak bisa dipanggil di sini. Nanti dia akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang acara tersebut. Jadi saudara bisa mulai dilihat nanti di buletin saudara. Terus dari itu kalau saudara mau beli tiket bisa hubungi Ibu Maureen, mau undang teman-temannya juga bisa minta brosurnya, nanti akan dikirim di grup-grup saudara gitu ya. Sekarang kita tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat yang Kau berikan bagi setiap kami, untuk kami nikmati sepanjang minggu ini. Tuhan, kami ingin memberikan yang menjadi bagian Tuhan. Kami mau mempersembahkan dengan penuh sukacita dan memberikan yang terbaik Tuhan, karena kami tahu Kau telah mengasihi kami lebih dulu Tuhan. Ini tanda kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang siap memberi dengan sukacita, saya berkata amin. Saudara yang siap memberi, mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita, Bapak, sebelum kami akan pulang, kami telah beribadah kepada Tuhan. Kau genapi janji-Mu ketika umat Tuhan datang beribadah kepada Engkau menghadap hadirat-Mu. Kau berjanji Kau memberkati roti makanan kami, air kami diberkati, kesehatan kami diberkati, dan bahkan keluar masuk kami. Tangan Tuhan senantiasa menyertai kami. Saat ini Bapak Ibu, Dia hadapkan wajahnya buat Bapak Ibu, untuk semua pelayan-pelayan yang melayani hari ini, baik yang sebagai guru, pelayan present worship maupun pemberita firman, bahkan LCD operator maupun juga soundman, semua yang melayani masuk konsumsi juga. Saat ini hadapkan wajah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus diberkati usaha pekerjaan-Mu. Di dalam nama Yesus berkati kesehatan tubuhmu, dan apa yang Kau kerjakan di dalam nama Yesus dibuat berhasil oleh Tuhan. Kiranya berkat kasih Bapa, anugerah Yesus, persekutuan damai serta Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita terima berkat ini sambil berkata amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.